Kita akan bicara tentang ikatan kimia gitu ya. Kalau berikatan itu berarti minimal ada dua unsur dalam hal kimia ini ya. Jadi kalau cuma satu aja berarti itu namanya bukan ikatan ya. Nah, ini tadi penjelasan di awal Ibu gitu ya. Kenapa kok minyak dan air itu terpisah? Share screen-nya nggak kelihatan lagi, Bu. Oh ya, sebentar. Tunggu. Sudah kelihatan? Sudah? Udah ya? Oke. Sudah ya? Oke, sekali lagi ikatan kimia ya, Nak, ya, yang akan kita bahas. Ini ya, minyak. Nah, sekarang bagaimana terjadinya ikatan kimia ya? Bagaimana terjadinya ikatan kimia? Kenapa sih kok unsur-unsur harus berikatan kimia gitu ya? Nah, karena unsur-unsur itu memiliki kecenderungan ingin stabil. Nah, ukuran stabil di dalam unsur itu apa sih? Ukuran stabil dalam unsur itu adalah gas mulia atau gas ya, yang ada di 8A itu ukuran stabil ya. Ini. Nah, yang memiliki elektron sebanyak 8 elektron ini yang menjadi patokan kita ya. Kecuali helium nanti adalah 2 elektron ya. Jadi kalau 8 elektron nanti kita sebutnya sebagai oktet, aturan oktet. Kalau 2 elektron itu nanti kita sebutannya adalah duplet. Maksudnya apa, Bu? Oktet sama duplet hubungannya apa sama ikatan kimia gitu ya. Kita akan bahas satu-satu. Nah, jadi sekali lagi ukuran dari kesetabilan suatu unsur di dalam kimia itu adalah gas mulia. Ini ya, gas mulia atau golongan 8A gitu ya. Yang elektron valensinya itu adalah semuanya adalah 8 elektron kecuali helium ya. Kalau 2 kita sebut sebagai duplet, kalau 8 kita sebut sebagai oktet. Lalu bagaimana cara unsur-unsur itu memenuhi kestabilan seperti gas mulia itu ya pertanyaannya. Nah, untuk memenuhi kestabilan atom gitu ya, suatu unsur itu harus melakukan ini ya, saya tulis aja ya. Untuk stabil seperti gas mulia, unsur harus melepaskan elektron atau menarik elektron. Itu caranya supaya stabil seperti gas mulia, yaitu dengan cara melepas atau menarik elektron. Dari sini dulu bisa dipahami. Nanti apa namanya, kalau bingung langsung tanya aja ya, karena ini materinya materi awal, jadi dasar sekali yang harus paham. Apakah bisa ditangkap sampai di sini penjelasannya? Bisa? Bisa sedikit ya, karena memang kita belum latihan, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan ya. Oke, jadi stabil itu dengan cara nanti melepaskan elektron atau menarik elektron. Sekarang Ibu tanya dulu ya. Kalau melepaskan elektron itu nanti muatannya jadi apa unsur itu? Masih ingat atau enggak pelajaran yang lalu? Kalau melepaskan elektron positif ya, pinter ya. Kalau menarik elektron negatif, oke ya. Lalu siapa yang melepas elektron, siapa yang menarik elektron, itu yang harus kita cermati. Nanti pertama, kalau kalian menemukan golongan 1A atau 2A gitu ya, atau nanti sebagian 3A, maka unsur tersebut melepaskan elektron ya. Jadi kenapa Bu kok bisa melepaskan elektron gitu? Nanti kita akan melihat ya. Jadi kalau misalnya dia golongan 1A, dia akan melepaskan 1 elektron. Ya, kalau golongan 2A akan melepaskan 2 elektron. Jadi muatannya positif 2. Oke. Kemudian batasan untuk menarik elektron itu adalah ini golongan 4A. Ini ya. 4A, 5A, 6A, 7A. Gitu ya. Kita akan melihat itu ya. Ini. Kita ambil satu contoh dulu supaya kalian paham ya, kenapa dia melepas, kenapa dia menarik. Misalnya Ibu punya 11 Na. Gitu ya. Tolong konfigurasikan pakai apa ini? Pakai apa? N
gitu ya. Lanjutannya apa? Ne. Terus ayo konfigurasinya besok keluar loh ini. Ne golongan ini kulit kedua, berarti lanjutannya kulit ke 3 S berapa? 1. Ini ya. Oke. Jadi dari konfigurasi ini elektron valensinya berapa? Elektron valensinya berapa, Nak? Ayo. Ya. Oke, ini Pak. PDF. Elektron valensinya berapa, Nak? Dari konfigurasi ini untuk menjelaskan kapan dia melepas, kapan dia menarik. Berapa elektron valensinya? Berhenti di S, berarti yang diambil subkulitnya apa? Ayo. Berapa elektron valensinya? Nanti Bu nggak lanjutkan dulu kalau lupa semuanya yang kemarin ya. Berapa? Coba Ibu akan lihat siapa yang bisa jawab. Ya. Ayo, siapa yang bisa jawab dulu? Ya, pintar ya. 1. Ya, pintar. Tadi siapa yang jawab? Ibu akan list namanya. Siapa yang jawab tadi? Oh, Benedictus Tio ya. Oke. Pintar ya. 1 elektron valensi, 1 elektron valensi. Nah, berarti kalau 1 itu kan tadi tidak stabil. Stabilnya tadi berapa? 8 gitu ya. Berarti kalau elektron valensinya 1, maka dia nanti ada melepas 1 elektron. Kalau melepas nanti muatannya jadi plus 1 seperti itu ya. Nih. Gimana, Pak? Iya. Iya ya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau elektron valensinya 2, sebentar, dari sini dulu bisa dipahami nggak? Nah, Ibu khawatir nanti bingung dari sini dulu, ini dasarnya dulu. Bisa dipahami? Sedikit ya. Nah, sekarang contoh misalnya golongan 2A. Satu lagi kita contoh ya, biar paham. Ini ya, contohnya adalah 12 mg. 12 mg. Kita pakai cara panjang aja konfigurasinya, biar nanti kelihatan ya. Kalau pakai yang 288 kayak gitu akan lebih kelihatan, Nak. Kalau pakai yang itu berapa nih? 2 berapa? 8 berapa? 2 ya. Kalau pakai yang bor ya, gini. Pakai ini dulu aja ya, biar nanti kelihatan. 282. Elektron valensinya di sini berapa? 2 ya. Elektron valensinya sama dengan 2. Nah, 2 itu stabil atau tidak? Tadi stabilnya kan 8. 2 itu stabil atau enggak? 2 elektron valensi 2 tidak stabil. Nah, supaya jadi stabil, untuk jadi 8 dia melepaskan 2 elektron atau narik 6 elektron. Lebih mudah mana? Supaya jadi 8 ini loh. Narik 6 elektron atau melepas 2 elektron. Ya, apa? Ya, melepas 2 elektron. Ya, betul, melepas 2 elektron sehingga golongan 2A itu tidak menarik 6 elektron tapi melepaskan 2 elektron. Sehingga muatannya menjadi berapa? Ya, berapa? Jadi plus 2 ya. Plus 2, pinter kayak gitu ya. Nah, untuk yang menarik elektron ya, menarik elektron contohnya langsung aja ke sini ya, biar nanti tidak kelamaan mitnya. Nah, tadi yang yang menarik elektron itu adalah mulai dari berapa? 4, 5, 6, 7. Nah, golongan 4, 5, 6, 7A itu menyatakan elektron valensinya. Contoh, misalnya golongan 4A ini ya, Ibu tulis di sini ya. Ini berarti di sini ya golongan 4A ya, di sini. Ini berarti menarik berapa di sini?
Bentar. Ini menarik min 4 ya. Kalau narik kan min tadi. Jadi kayak gini nak, cara berpikirnya kayak gini. Ini kan golongan 4A, ini batasannya. Supaya dia stabil berarti kan dia menarik berapa? 4 supaya jadi 8 berarti menarik berapa nak? Punya 4 supaya jadi 8 berarti menarik berapa? Menarik berapa ini? 4 ya gitu ya. Itu golongan 4A. Yang golongan 5 ini kan berarti elektron valensinya 5. Supaya jadi 8 itu menarik berapa? Supaya jadi 8 3. Makanya di sini min 3. Yang golongan 6A, 6A. Supaya jadi 8 berarti menarik berapa? 2 ya, ya betul, yang golongan 7A. Supaya jadi 8 narik berapa? Narik berapa? 1 ya. Jadi cara mengingatnya kalau golongan 1A, 2A itu melepas golongan 1A yang melepas 1, golongan 2A melepas 2, golongan 3A melepas 3 ya. Batasannya ini 4. Kalau sudah masuk golongan 4 itu menarik sebanyak elektron yang dibutuhkan. Dari sini apakah bisa dipahami? Paham ya? Bisa ya, ini menjadi dasar kita membentuk ikatan kimia. Nah, sebagai contoh kestabilan, contoh misalnya ini, kalian disuruh menentukan menarik atau melepas. Contoh misalnya 26C, konfigurasikan dulu cara pertama gitu ya. Jadi, sama dengan apa? Pakai 28 dulu aja nggak apa-apa nak. Berarti sini 2, berapa? 2 berapa? 4, gitu ya. Oke. Golongan berapa di sini? Jadinya elektron valensinya berapa? 4 ya. Atau golongan 4A. Narik atau lepas? Narik atau lepas? Ya, menarik. Menarik berapa elektron? 4 elektron ya, 4 elektron. Kalau menarik berarti muatannya menjadi C pangkat berapa nanti? 4 min, gitu kan? 4 min ya, karena menarik berapa? 4. Seperti ini. Apakah bisa dipahami penjelasannya yang nomor A? Bisa? Dari sini dulu, bisa? Bisa? Oke, kita coba lagi yang B. Kita coba dulu yang B. Kita coba yang B. Yang B, coba tolong dikonfigurasikan. Jadi konfigurasinya bunyinya bagaimana? 2 berapa? 2 berapa? 27. Oke, elektron valensinya berapa di situ? 7. Oke, berarti golongan berapa? 7A ya, 7A. 7A. Oke, golongan 7 menarik atau melepas? Menarik berapa elektron? Menarik berapa? 1 elektron. Oke, pintar. Kalau menarik berarti muatannya bagaimana? Jadi berapa? Min? Di sini F min saja, pinter. Apakah bisa dipahami ini basicnya dulu? Bisa dipahami? Bisa ya. Satu lagi yang melepas, belum ada contohnya. Oke, yang 19K. Tolong konfigurasikan bagaimana bunyinya. 2 sini berapa? 8 ya, masih bisa ya. 8. Terus berapa lagi? 8 lagi ya, masih bisa ya. 2, 8, 8, 1 ya. Oke, EV-nya berapa nak? EV-nya 1, golongan berapa? Oke, golongan 1A, lepas atau menarik? Lepas atau narik? Oke, melepas ya. Melepas berapa elektron? Ya, pintar, melepas 1 elektron. Maka muatannya menjadi bagaimana? Iya, pintar, K plus. Oke, dari sini dulu apakah bisa ditangkap bagaimana untuk melepas sama menarik? Paham ya? Golongan 1 sampai 3 diapakan elektronnya? Dilepas ya. 4 sampai 7 elektronnya diapakan? Ditarik. Oke ya. Nah, sekarang kita akan ke
penggambaran struktur Lewis. Ini berguna untuk pembentukan proses ikatan yang akan kita pelajari ya. Ini mudah aja ketika kalian sudah bisa menggambarkan seperti ini. Lewis itu adalah tandanya nanti bisa titik, bisa silang ya, yang diambil dari elektron valensinya. Contoh misalnya ya. Contohnya tadi kita punya di sini apa ini? C ya. Kita akan melihat C. C elektron valensinya berapa di situ? 4 ya. Kita akan melihat di sini ya. Oke, sini bisa ditempel enggak ya? Ini contohnya ya. Nah, C itu elektron valensinya adalah 4. Cara menggambar Lewisnya, kalian tulis dulu huruf C, kemudian 4 elektron ini, elektron valensinya ini digambarkan memutari unsur C ya. Jadi bisa atas, bawah, kiri, dan kanan. Itu penggambaran struktur Lewis. Jadi sekali lagi struktur Lewis itu yang dipakai apa? Struktur Lewis yang dipakai adalah apanya? Elektron valensinya. Itu ya. Satu contoh lagi, tadi kita punya F ya rasanya, kita ambil F ini. Nah, kita ambil di sini. Nah, itu ya. Oke, kita punya F. Elektron valensinya F berapa di sini? 7. Nah, cara menggambarnya Lewis ya F ditulis dulu, kemudian diputari elektron sebanyak 7. Jadi gambarnya adalah atas, bawah, kiri, kanan, nggak apa-apa ya. Tapi satu-satu dulu. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. 1, 2, 3, 4 kan udah habis ya. Kembali lagi ke sini. 5, ini nggak apa-apa di sini 6, 7 kayak gitu ya. Jadi nanti satu lagi tidak berpasangan ya. Jadi pokoknya menggambar titik sama silangnya itu dengan cara diputari. Jadi muter aja kayak gini. Gitu ya. Nanti kalian akan berlatih sendiri aja ya. Itu. Terus kemudian udah paham ya ini ya cara penggambaran struktur Lewis ya, Nak ya? Bisa dipahami ya? Paham ya? Kalau paham lanjut aja. Nanti kalau ini kan kita sudah berdoa, kalau ada yang mau live nggak apa-apa, nanti Ibu akan kirimkan recordnya ya, supaya tidak ini terlalu banyak kuotanya ya. Nah, ini struktur Lewis kita sudah pelajari. Penggambaran titik ini bisa silang, bisa dot ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah berikatan, yang satu misalnya titik, yang satunya dibuat silang ya. Nah, ini peranan elektron itu dalam pembentukan ikatan kimia tadi gitu ya. Harus mengikuti aturan oktet sama duplet. Kita akan langsung ini ya. Jadi sekali lagi ini nanti yang akan dipakai untuk kisi-kisi PAS, pembentukan ikatan ion atau elektrovalen. Nah, kita akan mulai dengan pelan-pelan aja supaya paham bagaimana cara pembentukan ikatan ion gitu ya. Jadi ikatan ion itu terjadi ini ya, atom yang satunya melepas elektron dan yang satunya menyerap elektron. Jadi sharing, ada yang melepas elektron, ada yang menarik elektron. Jadi kalau nanti ada unsur yang melepas sama menarik, berarti nanti terjadi ikatan apa di sana? Kalau satu unsurnya melepas, satunya menarik, berarti akan terjadi ikatan apa di sana nanti? Ion ya, ikatan ion gitu ya. Nah, kita akan lihat ya contoh ya. Nanti cara pengerjaannya itu kalian ngikuti ini. Contoh misalnya bagaimana proses pembentukan ikatan ion dan kemudian rumus senyawanya kalau 11Na bertemu dengan 17Cl. Ikatannya apa yang terjadi? Ionik atau bukan? Langkah pertama kalian konfigurasikan terlebih dahulu masing-masing unsurnya. 11Na berarti kan 10Ne 3S1 golongan 1A berarti melepaskan berapa elektron? 1 elektron. Berarti nanti nulisnya jadi Na plus. Kalau Lewisnya ya Na silang aja ya sesuai elektron valensinya. Kemudian 17Cl konfigurasikan berarti 10Ne 3S2 3P5. Jadi Lewisnya F-nya berapa di sini, Nak? Golongan 7A ya ini ya. Kan berhenti di P, berarti
ambil S dan P. Kayak gitu ya. Berarti golongan 7A, maka Lewisnya diputari sebanyak berapa elektronnya nanti? 7. Golongan 7A itu menarik elektron atau melepas elektron, itu dulu. Menarik atau melepas elektron? Menarik elektron atau melepas? Menarik. Menarik berapa? 1. Oke. Ada yang melepas ya, ada yang melepas elektron dan ada yang menarik elektron. Maka akan terjadi ikatan apa di sana? Akan terjadi ikatan apa? Ada yang melepas, ada yang menarik. Ikatan apa? Ionik. Gitu caranya ya. Caranya menentukan apakah dia ion gitu kan, atau kovalen, nanti ada kovalen juga, itu dilihat yang satu lepas, yang satunya narik, berarti jenis ikatannya adalah ionik. Lalu prosesnya bagaimana gitu kan, kalian gambarkan dulu. Na Lewisnya ini digambar dulu, Na ini digambar, kemudian Cl yang Lewisnya ini digambar juga gitu kan. Nah, tadi Na kan stabil itu adalah 8. Nah, supaya jadi 8 kan ini melepaskan 1 elektron. Nah, 1 elektron yang dilepas ini itu ditangkap oleh siapa tadi yang butuh 1 elektron? Siapa di sini? Yang butuh 1 elektron siapa? Cl. Ya kan? Yang lepas Na, yang butuh siapa tadi? Cl. Ya, berarti ini itu dilepaskan kemudian ditarik oleh si Cl. Jadi nanti bunyinya adalah ini melepas 1 elektron itu adalah Na plus, yang di sini menarik 1 elektron itu adalah apa tadi? Cl min. Ya, jadi rumusnya tinggal dilihat aja, Na-nya di sini ada 1, Cl-nya juga ada 1. Berarti rumus kimianya adalah NaCl. N plus sama C minnya itu sudah tidak dihitung kalau bersenyawa ya. Ini sudah disilangkan. Untuk lebih paham lagi kita lihat contoh yang berikutnya yang lebih ini ya. Sekarang contoh misalnya 12 Mg dengan 17 Cl. Langkah pertama konfigurasikan tadi gitu ya. Kemudian buat Lewisnya, tentukan apakah dia melepas atau menarik untuk menentukan jenis ikatannya. Dari sini bisa dipahami ya ini ya. Ini 17Cl ini sudah, ini melepas, yang Mg melepas, yang satunya menarik elektron ya. Kita gambarkan dulu Mg, Lewisnya kita tempel di sini, Mg ini silang ya. Kalau satunya silang, ininya titik ya. Terus kemudian Cl tadi butuh berapa elektron nak? Cl tadi butuh berapa elektron supaya 1. Nah, yang satu ini ya, yang satu ini dikasihkan Cl ini, dikasihkan Cl yang atas ini. Nah, Bu, yang satunya ini punyanya Mg dikasih siapa supaya stabil? Kan masih 1 di sini, iya enggak? Masih 1 enggak di sini? Ya, masih 1. Artinya berarti dikasihkan siapa? Ya, berarti ada Cl yang lain di dalamnya gitu ya untuk pembentukan senyawa. Ya, kalian gambarkan ulang seperti yang di atas, Cl lagi sebanyak 1 supaya 1 elektron ini bisa dilepaskan. Bisa dipahami nggak dari sini? Bisa? Bisa ya? Sehingga Mg-nya melepas 2 jadi Mg2+. Cl-nya di sini ada berapa nak di sini? 2. Berarti Ibu nulisnya 2 Cl min itu artinya nangkapnya 1 elektron. Jadi rumusnya jadi Mg-nya 1, Cl-nya ada berapa di sini? 2. Ditulisnya adalah di kanannya. Jadi rumusnya adalah MgCl2. Oke, bisa dipahami? Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Jadi besok itu kita terakhir itu PAS-nya sampai ikatan ion aja ya. Kovalennya belum. Nanti aja kalau kita tatap muka Ibu akan ajari ionnya. Kovalennya maaf ya. Paham ya? Jadi besok gambaran PAS adalah proses pembentukan ikatan ion seperti ini. Nah, supaya Ibu tahu kalian paham atau enggak, kuis. Silahkan coba dibuat ya. Bagaimana pembentukan ikatan antara 13Al kemudian dengan 17Cl beserta rumus kimia yang terbentuk. Silahkan dicoba
ya. Sebagai kuis Ibu akan ambil nilai dari sini. Silahkan yuk. Ya, sekarang 13 AL dan 17 CL. Silahkan ditulis di bagian chat aja supaya Ibu bisa koreksi, ya. Dan jangan lupa nilai yang apa namanya masih kosong loh ya, udah mau ini PAS ya. Oke, dicoba 13 AL dan 17 CL. Ditulis dulu ininya, terus Ibu buka ini. Nah, dah. Ini ya. Ibu bukakan ini caranya. Kalau di chat itu nggak bisa sharing foto ya, masalahnya di sini. Oh, Abram sudah ya ini ya, baru baca Ibu. Silahkan dijawab di sini ya, Nak ya. Yang ingin bertanya silahkan, saya persilahkan untuk bertanya ya. Bagian mana yang kurang jelas? Oke, Ibu sudah menerima jawaban dari Samuel. Coba Ibu lihat 283, 3 elektron dilepas, 3 AL 17 CL menjadi 17 CL min. Oke, jadi rumus kimianya bagaimana? Rumus kimia yang terjadi Samuel? Rumus kimia yang terjadi bagaimana? Sudah ganti baju. Oke, pintar sekali ya Samuel. Betul ya. AlCl3. Silahkan yang lain nggak apa-apa, mencoba aja ya, mencoba. Masih Ibu terima. Ayo, silahkan dicoba Samuel Bagas, betul ya. Cuma nanti coba digambarkan ya, proses pembentukannya seperti apa. Yang kayak gininya. Tapi secara umum jawabannya benar. Silahkan selain Samuel bisa mencoba. Ada yang ingin mencoba? Kendra, ingin coba Kendra? Devon, melepas 3, menarik 1, AlCl3, iya betul Devon, betul. Betul ya. Coba 3 lagi, 3 lagi baru Ibu tutup ya. AlCl3. Devon, tapi nulisnya tidak boleh seperti ini ya. 13 kurangi 10 gitu nggak boleh ya. Ini ya. Walaupun maksudnya Ibu ya iya, jangan cara ini ya. Nanti ini kalau misalnya ujian, misalnya di mana ini tidak diterima ini ya, cara kayak gini ya. Jadi yang diterima adalah cara yang itu prosesnya ya. Walaupun Ibu tahu ini maksudnya apa ya. Oke? Jadi pakai cara ya, pakai cara punya Samuel Bagas. Tapi betul Devon. Ada lagi coba yang perempuan. Dicoba ayo, ada Fadilah. Terus Dini, Caroline, Sain. Siapa lagi nih? Florencia, Hana, Happy, Karen, Lely, Olive, ayo dicoba. Emma,
Sinyal. Ya. Vero. Zafira. Ada lagi nggak? Kalau enggak, Ibu akan menjelaskan untuk penilaian yang hari ini ya. Ini nanti sebentar mana ya? Ini ya nak ya. Nanti kalian kerjakan yang ini ya. Ini mudah aja. Nanti kalian cari informasi ya. Kandungan unsur kimia yang terkandung dalam pupuk itu apa aja. Bisa googling, bisa cari di media cetak atau apa gitu ya. Boleh ya. Atau buku BSE juga ada nanti ya. Itu. Terus ini kestabilan tadi itu ya tadi menentukan melepas atau menarik. Tadi 3 soal kita sudah kerjakan, jadi kalian tinggal mengerjakan 3 nomor aja ya. Ini terus kemudian digambarkan Lewisnya. Terus kemudian yang ketiga cara pembuatan ikatan ionnya. Tadi Al sama Cl sudah, berarti kalian tinggal ngerjakan 2 nomor ini aja. Nah silahkan nanti dikerjakan. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh chat di WA grup, nanti Ibu jelaskan ya. Oke. Kalau nggak ada kita akhiri aja ya pertemuan hari ini ya. Ini Devon sama Samuel ya, Ibu udah simpan jawabannya ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Selamat belajar. Ingat yang tugasnya masih kosong silahkan dilengkapi karena pertemuan terakhir tanggal 23 November itu terakhir ya sebelum kita PAS. Silahkan nanti tanya temennya boleh gitu ya, atau tanya sama ibu juga boleh. Oke, kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih semuanya, kita berdoa sama-sama dulu ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. God bless you.